Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah sedikit membahas bahwa Syekh Zaini Dahlan menerangkan bahwa mereka orang-orang yang meyakini bahwa Abu Thalib itu bukan beriman, tidak beriman kepada Allah. Mereka menempatkan ayat-ayat, mereka mengutip hadis-hadis dalam rangka mencaci keluarga Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari ibunda Kanjeng Rasul, bapaknya Kanjeng Rasul, ayahnya Kanjeng Rasul, pamannya Kanjeng Rasul. Ya, bahkan mereka orang-orang yang meyakini bahwa Abu Thalib pamannya Kanjeng Rasul, ibunda Kanjeng Rasul, dan ayahnya Kanjeng Rasul itu masuk ke dalam api neraka, mengutip pula hadis yang menerangkan bahwa kuburan itu menghimpit peristirahatan terakhir Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dan putranya Qasim. Dan ini menunjukkan bahwa memang orang-orang yang mengutip hadis-hadis yang mencaci keluarga Kanjeng Rasul itu adalah orang-orang yang memusuhi keluarga Kanjeng Rasul, yaitu orang-orang yang menguasai di kalangan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, kemudian selanjutnya Syekh Zaini Dahlan akan menjelaskan sisi lain yang mana tidak sah ayat innaka la tahdi man ahbabta itu diturunkan untuk Abi Thalib. Bayanul awjahil ukhra allati la yasihu biha nuzulu innaka la tahdi man ahbabta fi Abi Thalib. Penjelasan sisi yang lain yang tidak sah turunnya ayat innaka la tahdi man ahbabta, turunnya itu ke Abi Thalib. Nah, di sini akan dijelaskan wa amma qauluhu ta'ala, dan adapun firman Allah Subhanahu wa taala innaka la tahdi man ahbabta al-ayah. Ya, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Maka kata Syekh Zaini Dahlan bisa dijawab dari beberapa sisi. Minha, sebagian jawaban itu adalah anna siyaqal ayah, bahwa siyaqal ayah, alur ayat itu adalah wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Dan ketika mereka mendengarkan al-laghwa, sesuatu yang tidak bermanfaat, a'radu anhu, maka mereka berpaling darinya. Wa qalu, dan mereka berkata, lana a'maluna wa lakum a'malukum, bagi kami amal kami dan bagi kalian amal kalian. Assalamualaikum, salam bagi kalian, la nabtaghil jahilin, kami tidak bergaul dengan orang-orang jahiliyah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang menunjukkan orang yang ia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan ia adalah zat yang mengetahui orang-orang yang diberikan petunjuk. Nah, wa qalu inna tabi'ul huda al-ayah. Nah, wa hadha khitabun. Nah, ayat ini ketika kita melihat siyaqul ayat sebelumnya dari innaka la tahdi man ahbabta,
itu merupakan khitab, pesan untuk sekelompok orang. Walaisa li Abi Thalibin, itu bukan untuk Abi Thalib, karena siakul ayat itu menunjukkan makna jama'. Wa idza sami'u al-laghwa, ketika orang-orang mukmin mendengar al-laghwa, sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, walakin innaka la tahdi man ahbabta, yaitu dikhitabkan untuk sekelompok jamaah yang ingin orang-orang yang dicintainya itu masuk ke dalam ajaran Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan khitab kepada Abi Thalib, seperti itu. Misla qaulihi ta'ala, seumpama firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Kemudian ayat selanjutnya, waqalu, dan mereka berkata, yaitu orang-orang musyrik, inna tabi'u huda ma'aka nutakhattaf min ardina, jika kami mengikuti petunjuk bersamamu, nutakhattaf min ardina, maka kami diusir dari tanah kami. Awalam numakin lahum, kata Allah, tidakkah kami telah menetapkan, telah mengukuhkan untuk mereka haraman aminan, di dalam tanah haram, yaitu Makkah yang aman, yujba ilaihi samaratu kulli syai'in, yang diberikan kepadanya buah-buah segala sesuatu, rizqon, sebagai rizki, milladuna, dari sisi kami, walakin aktsarahum la ya'lamun, dan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, sebagaimana ayat innaka la tahdi man ahbabta, yang bukan diperuntukkan untuk Abi Thalib secara khusus, akan tetapi diperuntukkan untuk sekelompok orang. Begitupun firman Allah Ta'ala, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha, itu bukan khitab untuk Abu Thalib, karena wa Abu Thalibin lam yakhaf ayatakhattafa min ardihi, karena Abu Thalib tidak takut ayyutakhattafa min ardihi, diusir dari tanahnya. Ya bidalili munasaratihi lin nabi, karena ada argumen, ada dalil menolongnya Abu Thalib kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Abu Thalib itu takut untuk diusir, maka mustahil Abu Thalib menolong Kanjeng Rasul, melindungi Kanjeng Rasul. Falau khaufa min dzalika lamma dafa anhu wa hasara fi sya'bi anhu ila akhir ma huwa ma'lumun. Andaikan Abu Thalib merasa takut untuk diusir, maka tidak mungkin Abu Thalib membela Kanjeng Rasul dan melindungi Kanjeng Rasul di tengah-tengah masyarakat bersama Kanjeng Rasul sampai masa yang telah maklum. Nah, sedangkan kita sudah sepakat bahwa Abu Thalib itu sangat membela kepada Kanjeng Rasul, sangat menjaga Kanjeng Rasul, berada di dalam garda terdepan untuk membela Kanjeng Rasul. Begitu, jadi tidak sah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta itu diperuntukkan untuk Abu Thalib, tidak sah. Itu untuk sekelompok jamaah, bukan Abu Thalib. Kemudian yang kedua, kaifa yasihu audu dhamiri ala Abi Thalibin fi qawlihi man ahbabta. Kedua, lantas bagaimana bisa membalikan dhamir kepada Abi Thalib, ahbabta, yang engkau cintai, itu diperuntukkan untuk Abu Thalib, bagaimana bisa? Wa huwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yuhibbul kuffar, sedangkan Allah itu tidak mencintai orang-orang kafir. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, innahu la yuhibbul kafirin. Ya, sesungguhnya waqala ta'ala, padahal kan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, innahu la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Ya, lantas bagaimana Kanjeng Nabi mencintai sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ketika Allah tidak mencintai orang kafir, maka secara langsung Nabi pun tidak mencintai orang kafir. Lantas bagaimana bisa dikatakan bahwa orang yang Nabi cintai adalah orang kafir? Tidak mungkin. Maka khitab ahbabata
itu bukan diperuntukkan untuk Abu Thalib, karena Abu Thalib itu tidak kafir. Ya. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah engkau menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang yang menentang agama Allah dan Rasul-Nya, walau kanu aba'ahum aw abana'ahum, meskipun mereka adalah bapak ataupun anak-anak mereka. Ya, di sini di dalam ayat ini Allah secara tegas mengatakan bahwa mustahil ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka mencintai orang yang melanggar Allah dan melanggar Rasul-Nya, ya, meskipun mereka adalah bapak ataupun anak mereka. Nah, sedangkan Abu Thalib, ya, ketika memang kafir, itu mustahil Kanjeng Rasul mencintainya, ya, karena Kanjeng Rasul mustahil mencintai orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, mustahil. Ya, ketika di dalam nas Al-Qur'an sudah ditegaskan bahwa Allah mustahil mencintai orang mukmin mustahil, ya, mencintai orang yang melanggar Allah. Nah, sedangkan Kanjeng Rasul afdhalul mukmin, orang mukmin yang paling utama, yang paling unggul, maka mustahil Kanjeng Rasul mencintai Abu Thalib ketika memang Abu Thalib kafir. Berarti Abu Thalib, karena Kanjeng Rasul mencintai Abu Thalib, berarti Abu Thalib adalah orang yang bukan kafir, artinya muslim. Gitu. Tanbihun, ini adalah satu peringatan. Lahidu, lihatlah, kaifa alal amru fi an taj'alal awamil amwiyatun nasibiyatu aman nabiyyi wa walidayhi alaihi salamullahi ta'ala finnar. Lihatlah bagaimana perkara ini kembali, bahwa para pengoperasi, ya, para penguasa dinasti Umayyah, mereka menjadikan paman Kanjeng Rasul dan kedua orang tuanya, ya, wa kaifa yudafi'una an Abi Sufyan alaihi salamullahi ta'ala finnar, semoga keselamatan Allah terlimpahkan kepada mereka, finari, di dalam neraka. Bukan seperti itu. Lahidhu kaifa alal amru fi an taj'al awamil amawiyatu an-nasibiyatu amman nabi wa walidayhi alaihim salamullahi ta'ala finnar. Lihatlah bagaimana perkara ini kembali, bahwa para penguasa di dinasti Umayyah menjadikan paman Kanjeng Nabi dan kedua orang tuanya itu di dalam neraka. Semoga keselamatan Allah terlimpahkan kepada paman Nabi dan kedua orang tua Nabi. Wa kaifa yudafi'una an Abi Sufyan wa Muawiyah alladzi baqiya aduwan li alil baiti. Bagaimana mereka membela Abi Sufyan dan Muawiyah padahal mereka adalah seorang yang memusuhi keluarga Kanjeng Nabi. Mu'linan dzalika, melaknat keluarga Kanjeng Nabi, muqtarifan lil ma'asi, dan senantiasa menganggap bahwa keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang bermaksiat hatta mata, sehingga dia meninggal. Jadi begitulah orang-orang yang meyakini bahwa Abu Thalib itu masuk ke dalam api neraka atau tidak beriman, begitupun orang tua Kanjeng Rasul itu tidak beriman. Mereka lah orang-orang yang senantiasa mencaci keluarga Kanjeng Rasul dan senantiasa membela Abi Sufyan dan Muawiyah, padahal mereka lah orang-orang yang memusuhi keluarga Kanjeng Nabi. Bal wasalal halu bihim bi adnabihim al-mu'asirina ayudafi'u an Marwan ibn al-Hakam. Bahkan, ya, saking parahnya, ya, mereka sampai, ya, membela Marwan bin Hakam, ya. Itu pengikut mereka, ya, yang baru-baru ini, mereka ayudafi'u, ya, mereka membela Marwan bin Hakam dan orang tuanya.
ya, seorang tori di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang mengusir kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ja'a fihi maqalun nabi, padahal ada sabda Nabi yang mencaci kedua orang tersebut, Marwan bin Hakam dan orang tuanya, dengan perkataan innahu al-wazaghu ibnul wazaghi, sesungguhnya ia adalah orang yang bodoh, ya, anak dari orang bodoh. Ya, wakada, begitupun yudafi'una an Yazid wal Hajjaj, begitupun mereka membela Yazid dan Hajjaj, wa amsali haula'i dzalimin, dan semisal mereka orang-orang zalim. Bahkan ya, wa yusannifuna wa yusannafu fihim at-tasanif lidzabi anhum, mereka mengarang tulisan-tulisan untuk membela mereka, ya, Yazid, Hajjaj, Umar bin Hakam dan orang tuanya. A'adallahu ta'ala min hadzal dzulmil mubin, semoga Allah menjaga kami dari kedzaliman yang nyata ini. Wa baqiya huna an naqula, dan tersisa di sini kami katakan bahwa bi anna Aba Hurairah rawa anna ayata nazalat fi Abi Thalibin inda muslimin. Nah, tapi di sini masih ada tersisa yang belum kita sanggah, bahwa Aba Hurairah meriwayatkan bahwa ayat innaka la tahdi man ahbabta itu turun kepada Abi Thalib menurut riwayat Muslim. Nah, di sini Syekh Zaini Dahlan menjawab bi anna fi sanadi hadhihi riwayati Yazid bin Kaisan, bahwa dalam sanad riwayat ini terdapat Yazid bin Kaisan, dan Yazid bin Kaisan adalah orang yang lemah, kama sayati fi ta'liq ala ba'di ahadithi hadzal kitab, sebagaimana yang akan datang keterangan itu di dalam komentar sebagian hadis di dalam kitab ini. Nah, kemudian warawihi Abu Hurairah, dan perawinya yaitu Abu Hurairah, ya, lam yahdur al-qissata, tidak menghadiri kisah tersebut. Nah, di annahu aslama sanata sab'in minal hijrati, ya, karena Abu Hurairah itu masuk Islam pada tahun 7 Hijriah, kami yaqulun, sebagaimana yang mereka katakan ulama tarikh. Fahuwa ala aqali taqdirati rawaha an hadits ibn al-Musayyab. Nah, maka hadis itu, ya, minimal mengkira-kirakan perawi itu, hadis itu diriwayatkan melalui jalur hadis bin Musayyab. Waqad abatalnahu, dan kami telah membatalkannya dalam pembahasan sebelumnya. Tinggal cek dalam pembahasan sebelumnya, saya sudah jelaskan. Wa tahqiqu anna kulla dzalika min tala'ubil aidin nasibiyya al-athimah, dan sudah dijelaskan, sudah ditahqiq bahwa semua itu termasuk permainan para penguasa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, para pemimpin dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Fa haditsu Abi Hurairah tahuna in sahha anhu, maka hadis Abi Hurairah jika memang sah dari Abi Hurairah, walam yakun maudhu'an, dan tidak maudhu statusnya, fahuwa min mursalatis sahabat, dan itu termasuk hadis mursal, ya. Karena yang bagi ayyukhbarona amma rawahu, maka sepantasnya hadis itu diberitakan kepada kami dari siapa yang meriwayatkannya. La siyama wa annahu arsala haditsa tsumma huqiqa fiha fatabayyana ba'da dzalika anna la tasihu, ya, karena terlebih lagi Abu Hurairah itu telah memursalkan beberapa hadis, kemudian setelah ditahqiq, ya, ternyata setelah ditahqiq hadis itu tidak sahih, ya, tidak sahih hadis tersebut, ya, seperti hadis yang diterangkan di dalam footnote ini, minha haditsu Abdurrahman ibni Attab. Jadi Abu Hurairah pernah mengatakan bahwa man asbaha junuban fala shauma lahu, barang siapa yang pada saat subuh dalam keadaan junub, maka tidak ada puasa baginya. Nah, di sini adalah salah satu fatwa yang ditarik oleh Abu Hurairah. Kemudian Abdurrahman mengklarifikasi hal tersebut ke kedua istri Kanjeng Rasul, yaitu Aisyah dan Ummi Salmah. Kemudian keduanya menjawab bahwa tidak seperti itu. Kanjeng Rasul pernah ketika waktu subuh dalam keadaan junub, Kanjeng Rasul melanjutkan puasanya.
Kemudian setelah itu dikonfirmasikan kembali kepada Abu Hurairah. Kemudian setelah itu Abu Hurairah menarik fatwanya tersebut. Nah, seperti itu. Ya, jadi memang Abu Hurairah itu ada beberapa hadis yang Abu Hurairah mursalkan. Ya, Abu Hurairah seperti tadi man asbaha junuban fala shauma lahu, mendengar hadis tersebut dari Fadl bin Abbas. Nah, tapi Abu Hurairah tidak menyebutkan bahwa perkataannya man asbaha junuban fala shauma lahu itu dari Fadl bin Abbas. Nah, maka itulah salah satu dari beberapa hadis yang dimursalkan oleh Abu Hurairah. Nah, maka andaikan memang hadis Abi Hurairah itu mursal, tidak mursal, ya andaikan hadis Abu Hurairah itu memang sahih, maka itu memang termasuk hadis yang berstatus mursal. Jadi tidak diketahui Abi Hurairah itu dapat dari siapa. Artinya Abu Hurairah itu tidak menyaksikan secara langsung peristiwa itu. Dari kalangan beliau mendengar dari sahabat yang lain, tapi tidak disebutkan siapa sahabat tersebut. Kemudian setelah itu kita akan menerangkan, akan menjelaskan ada satu faidah ya, yang menjelaskan beberapa hadis yang ada yang menyangka hadis itu diturunkan untuk si fulan, padahal mah bukan seperti itu. Ya, ini menguatkan memang ada ayat yang dikira itu diturunkan untuk seseorang padahal bukan, tapi diturunkan untuk orang lain. Nah, seperti halnya kejadian ini, innaka la tahdi man ahbabta, itu diturunkan untuk Abu Thalib padahal mah bukan, seperti itu. Faidatun wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Naktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.